Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin amin. Bersama Ustazah Eli kita lanjutkan pelajaran kedua. Kita awali pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada umat manusia. Untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, kalau kalian pengen bahagia dunia dan akhirat, kamu harus percaya pada kitab Allah. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka kita tergolong orang yang sesat. Tidak percaya kepada kitab, tergolong orang yang sesat. Beriman atau percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga. Ayo, siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? Dan iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Sudah ingat ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang A, kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa sedang berada di Gunung Tur Sina. Jadi Nabi Musa menerima kitab Taurat ketika sedang berada di Gunung Tur Sina. Taurat berisi syariat atau peraturan. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang kaum Yahudi. B. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu meneruskan syariatnya, peraturan-peraturannya yang ada di kitab Taurat yang pertama tadi yang dibawakan oleh Nabi Musa, dilanjutkan oleh Nabi Daud. Sehingga pada masanya Nabi Daud ini di kitab Zabur tidak berisi tentang perintah, tentang syariat. Namun isinya kitab Zabur adalah nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur hanya berlaku pada zaman Nabi Daud saja. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.